Menyambung pada kisah sebelumnya, Matt Sweeney tewas, Wednesday menghilang, Shadow Moon pindah keluar kota dengan identitas barunya. Terakhir dan yang paling utama, masih perseteruan antara Dewa Baru versus Dewa Lama. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran antara keduanya? Simpan sejenak pertanyaan tersebut dan lihatlah aksi kampanye yang dilakukan oleh Wednesday alias Odin. Pimpinan Dewa Lama yang eksentrik ini muncul di tengah acara konser kebaktian yang dilakukan oleh para penyembahnya. Meski saat ini eksistensi Dewa Baru cukup mendominasi, namun hal tersebut belum membuat Odin ditinggalkan oleh para pengikutnya. Kabar Shadow saat ini baik-baik saja, bahkan dia benar-benar memulai kehidupan barunya di sebuah kota sebagai buruh pabrik. Karena kinerjanya dinilai sangat bagus oleh atasan, rencananya Shadow akan dipromosikan sebagai mandor di kota lainnya. Kabar tersebut membuat pria bertubuh tinggi besar ini pun merasa bahagia. Di tempat lain ada Laura yang sedang mengurusi jenazah Matt Sweeney. Mantan istri Shadow Moon ini berencana ingin menghidupkan kembali Matt Sweeney agar dirinya tidak sendiri dalam melakukan petualangan. Jenazah Matt dibawa ke area pemakaman, kemudian ditidurkan di atas altar. Masih ingat dengan koin ajaib yang bisa menghidupkan manusia? Koin tersebut dikeluarkan Laura dari dalam tubuhnya lalu diberikan kepada Sweeney. Yang sangat disayangkan, entah mengapa koin tersebut sudah tidak berfungsi lagi untuk menghidupkan orang mati. Sekarang malah justru Laura ikut menyusul Sweeney ke alam baka. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Shadow berpapasan dengan seorang wanita tua. Ada yang tidak beres dengan ucapan wanita tua tersebut dan Shadow langsung mencium firasat kehadiran Wednesday. Benar saja, pria yang dijuluki Allfather tersebut muncul di hadapan Shadow. Seperti biasa, permintaan Wade hanya satu, yaitu mengajak Shadow kembali ikut bersamanya menuntaskan misi mengalahkan Dewa Baru. Berhubung Shadow sudah bahagia, ia tidak sungkan menolak permintaan tersebut dan berkata, "Sorry bos, aku sekarang sudah hidup tenang dan fokus kerja." Intip sejenak kabar pimpinan Dewa Baru Mr. World. Sekarang, pria dengan ciri khas topi fedora ini merubah penampilan fisiknya menjadi seorang wanita dengan postur tubuh standar model fashion TV. Masuk ke ruang meeting, World memberikan informasi singkat tentang perseteruan Dewa Lama versus Dewa Baru. Selain itu, dia juga membahas kabar terbaru Wednesday. Penolakan Shadow sebelumnya langsung diberi ganjaran oleh Wednesday. Ya, Dewa Odin tersebut dengan segenap keajaibannya menggerakkan agen FBI untuk mengepung rumah Shadow. Atas semua tindakan di masa lalu yang pernah dibuatnya, Shadow sekarang sudah tidak bisa lagi pulang ke rumah. Artinya, mau tidak mau, Shadow harus menerima tawaran dari Wednesday. Dengan raut wajah kesal, Shadow pergi menjauh dari area rumahnya. Di pinggir jalan, Shadow melihat Wednesday yang tersenyum ke arahnya hingga mengikutinya ke sebuah kedai kopi. Wade mengucapkan sebuah fakta mencengangkan bahwa Shadow adalah putra kandungnya. Terlepas ini adalah sebuah kenyataan atau bualan, Wednesday mengaku pernah berhubungan dengan mendiang ibu Shadow di masa lalu. Selain itu, Wade kembali mengajak Shadow berdiri bersamanya untuk mengalahkan Dewa Baru. "Jika putraku saja tidak mau membelaku, bagaimana mungkin pihak lain mau melakukannya?" kata Wade. Enggan memberi keputusan, Shadow segera pergi meninggalkannya. Technical Boy mendatangi kantor milik Mr. World untuk membahas beberapa topik penting. Sebelum mengutarakan topik tersebut, Mr. World memperlihatkan adegan sadis. Salah seorang bawahannya terkesan menjatuhkan wibawa Mr. World sebagai pimpinan Dewa Baru. Akibatnya, setelah menyaksikan kebrutalan tersebut, Technical Boy menyampaikan bahwa eksistensinya sebagai dewa teknik sudah mulai luntur di mata masyarakat. Sebenarnya, hal itu disebabkan karena dirinya menunda melaksanakan misi yang diberikan oleh Mr. World, yaitu mendatangi Bilqis dan mengajaknya berafiliasi dengan Dewa Baru. Agar masalah tidak semakin larut, Technical Boy berjanji akan melaksanakan misi yang diamanatkan oleh Mr. World sesegera mungkin supaya namanya bisa kembali harum di mata publik.
Akhirnya Shadow mau kembali ikut bersama Wade. Dalam perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok orang suruhan Mr. World. Setir kendaraan diserahkan kepada Shadow dan Wednesday pindah ke jok belakang. Bim salabin, abrakadabra, dalam sekejap kendaraan Wade dan Shadow langsung pindah alam. Technical Boy benar-benar memegang ucapannya. Dia mendatangi Bilqis dan mengajaknya bersatu untuk menghancurkan Wednesday. Tegas, Bilqis menolak ajakan tersebut dan lebih memilih sikap netral. Menurutnya, perang bukanlah solusi, malah justru menciptakan bencana baru. Technical Boy yang mendengar alasan tersebut bersikap sedikit memaksa dan ia pun langsung diberi pelajaran oleh Bilqis. Wade dan Shadow mendatangi seorang tokoh legendaris bernama Whiskey Jack. Tujuan Wade masih sama, yaitu mengumpulkan pasukan untuk menghadapi Mr. World beserta antek-anteknya. Sama seperti Bilqis yang menolak Technical Boy, begitu pula sikap Whiskey Jack, yakni memilih netral dan tidak mau ikut campur soal peperangan Old Gods versus New Gods. Wade merasa kesal dengan penolakan tersebut, kemudian melontarkan kalimat hinaan kepada Whiskey Jack. Kembali ke alam dunia, seorang gadis cantik bernama Cordelia menjemput Wade dan Shadow. Sebagai informasi, Cordelia adalah teman baru Wade. Destinasi Wade selanjutnya masih sama, berkelana dari satu kota ke kota lain untuk mengumpulkan dukungan. Shadow kembali berucap, tidak mau lagi ikut campur urusan politik Wade. Shadow juga sudah menyiapkan sejumlah kota yang akan menjadi tempat persembunyiannya dari kejaran FBI. Mengapa kau tidak tinggal di Lakeside saja? Tanya Wade. Tidak, aku tidak ingin ke sana. Ada apa antara kau dan tempat itu? Balas Shadow. Ah, tidak, lupakan saja. Namun jika kau berubah pikiran, pergilah ke tempat penginapan ini, ucap Wade sambil memberikan sebuah kunci. Shadow diantar ke halte terdekat. Begitu sampai di loket, semua tiket habis terjual dan hanya menyisakan satu jurusan, yaitu Lakeside. Lagi-lagi dan mau tidak mau, Shadow dipaksa oleh Wednesday untuk patuh. Shadow tiba dengan selamat di Lakeside dan langsung masuk ke dalam tos serba Hinzelman milik Mary Hinzelman. Shadow mencari alamat yang hendak dituju sekaligus ingin memesan taksi. Berhubung sekarang adalah puncaknya musim dingin, jarang sekali ada taksi yang beroperasi. Mary meminta bantuan kepada temannya yang merupakan seorang polisi kota bernama Chad untuk mengantarkan Shadow ke tempat tujuan. Ringkas cerita, mereka berdua pun langsung berangkat. Di perjalanan, Chad menyampaikan bahwa dirinya memiliki seorang teman yang tinggal di penginapan yang dituju Shadow saat ini. Temannya tersebut bernama Marguerite Olsen, seorang jurnalis dari harian Surat Kabar Kota. Shadow yang mendengar informasi tersebut merasa senang. Itu tandanya kedatangan Shadow ke sini disambut sangat ramah oleh petugas keamanan kota. Singkat cerita, Shadow sampai ke penginapan, kunci kamarnya bermasalah sehingga Shadow terpaksa mencari jalan lain untuk masuk ke penginapan. Lalu tiba-tiba ternyata yang menodongkan senjata ke tubuh Shadow adalah Olsen. Selain sebagai wartawan, Olsen rupanya juga merangkap kerja sebagai agen properti. Shadow dibantu masuk ke dalam penginapan dan diberikan kamar yang layak untuk istirahat, meskipun pemanas ruangannya bermasalah. Karena merasa lelah usai menempuh perjalanan jauh, Shadow langsung tidur dan dihadiahi mimpi tentang masa lalu beserta sejumlah clue. Kau sangat dibutuhkan, begitulah bunyi clue tersebut. Bangun dari tidurnya, Shadow melihat ada beberapa pucuk surat di atas meja kamarnya.
Semua surat tersebut diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Setelah itu ia baru menyadari ada satu surat penting yang sepertinya perlu dibaca. Surat tersebut adalah undangan dari keluarga Zoria. Dear Shadow Moon, datanglah ke festival Kolyada untuk mengenang Zoria. Jangan lupa bawa koin milikmu. Begitulah isi tulisan dalam surat tersebut. Karena tidak punya kendaraan, Shadow pergi jalan kaki menuju ke kota untuk membeli jaket tebal. Beruntung, di tengah suhu dingin yang menusuk tulang, Mary lewat dan memberikan tumpangan. Mary menceritakan sedikit kisah tentang asal-usul kota Lakeside. Kota tentram dan aman ini dulunya ditemukan dan dibangun oleh orang-orang Nordik. Setelah berkeliling singkat, Shadow diajak ke toko pakaian untuk membeli jaket agar tidak mengalami hipotermia selama di Lakeside. Di pusat kota, Wade mendatangi sebuah klinik gigi yang dimana dokter di klinik tersebut merupakan teman lamanya bernama Tyr. Tyr sendiri dulu seorang mantan dewa Norse. Tujuan Wade masih sama, yaitu mengajak Tyr untuk berdiri di pihaknya dalam menumpas dewa baru. Selain itu, dua teman seperjuangan ini juga membahas soal undangan festival Kolyada. Setelah selesai, Wade langsung meninggalkan klinik sambil memamerkan gigi barunya. Nice try. How are your teeth? Kembali ke Shadow, sedikit informasi. Di sini dan di kota sebelumnya, Shadow sudah mengganti nama menjadi Mike Ansel. Setelah dari toko jaket, kebetulan Shadow bertemu dengan Chad. Mary pamit pergi berbelanja dan Shadow sekarang ditemani oleh Chad. Kedua pria ini menyantap sarapan di sebuah kedai kopi sederhana di kota. Shadow menyampaikan bahwa dirinya membutuhkan kendaraan untuk pergi ke Chicago. Mendengar permintaan tersebut, Chad langsung teringat kepada Olsen. Kedua pria ini langsung pergi ke kantor Olsen dan Shadow pun diizinkan menyewa sebuah mobil yang terlihat cukup keren namun agak sedikit kotor akibat salju. Tak masalah, aku akan membersihkannya, pungkas Shadow Moon. Masih ingat Salim, seorang sopir taksi jujur yang rajin ibadah. Tiba-tiba saja pria ini sudah berada di rumah Ibis untuk mencari tahu keberadaan Wade. Menurutnya, Wade punya andil dalam memisahkan hubungan persahabatannya dengan Jin. Ibis mengaku sama sekali tidak mengetahui di mana Wade berada. Selain itu, Ibis juga tidak bisa banyak membantu Salim. Pasalnya, ia harus segera pergi menuju ke festival Kolyada. Shadow sampai ke festival Kolyada. Karena merasa tidak mengundang Shadow, Zernobog menyambutnya dengan sikap tidak ramah. Tiba-tiba muncul Wednesday yang melerai kegaduhan tersebut. Kemudian mereka semua larut dalam pesta dan mengenang jasa Zoria. Shadow pergi meninggalkan pesta dan menuju ke lantai atas. Di sana, saudari Zoria, Polunochnaya, menyambut Shadow dengan sangat baik. Satu koin untuk satu ramalan, begitu kata wanita cantik ini. Setelah diramal, menurut Poluno, langit malam akan selalu menuntun langkah Shadow Moon dimanapun dan kapanpun. Di lantai pesta, Wade kembali memberikan narasi-narasi penyemangat. Kali ini Wednesday mengorek kembali tragedi kematian Zoria agar Zernobog beserta pengikutnya mau berafiliasi menghabisi New Gods. Sungguh, ini benar-benar strategi politik yang sangat ampuh. Pulang ke Lakeside, Chad langsung mendatangi Shadow. Kasihan sekali, hanya karena Shadow pendatang, ia dicurigai sebagai pelaku kriminal atas kasus hilangnya seorang gadis bernama Ellison. Untuk sekedar diketahui, Ellison adalah penjaga toko jaket tempat Shadow belanja sebelumnya. Chad membawa Shadow ke kantor polisi untuk dimintai sejumlah keterangan. Shadow sama sekali tidak grogi dan merasa sangat tenang, karena dirinya yakin betul tidak pernah berlaku buruk selama berada di Lakeside. Pulang ke penginapan, Shadow tidak mau lagi tidur dalam keadaan kedinginan. Dia pergi ke hutan belakang untuk mencari kayu bakar. Lalu ketika saat dirinya kembali, Olsen sudah menunggunya. Olsen minta maaf karena sudah mencurigai Shadow dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Sebagai permintaan maaf, Olsen juga menyiapkan penghangat ruangan agar Shadow bisa tidur nyenyak. Di dalam kamar, ketika Shadow hendak memejamkan matanya, suara serta firasat membawanya ke jendela kamar. Cerita selingan, zaman dahulu kala ada sekelompok orang Nordik yang kesulitan dalam menumbuhkan tanaman di tanah tempat tinggal mereka. Sampai suatu ketika, sekelompok perantau ini memberikan tumbal kepada Dewi Kesuburan. Dari awalnya tanah yang gersang dan tandus, dalam sekejap berubah jadi padang hijau nan asri.
Sepertinya Cordelia bukan hanya seorang teman, melainkan pelayan yang mengurusi Wednesday. Lihatlah, pakaian Wade disiapkan sebelum Allfather eksentrik ini pergi menemui kekasih lamanya yang bernama Demeter. Setelah semuanya beres, mereka pun bergegas pergi menuju ke tempat tinggal Demeter. Di hutan Lakeside, polisi dan sejumlah warga sedang mencari keberadaan Ellison. Tepat pada hari ini, Ellison dinyatakan hilang selama 48 jam. Mary datang lalu memberikan kamera sekali pakai kepada semua warga. Jika ada petunjuk, kamera tersebut dapat digunakan untuk mengambil bukti foto. Pencarian mulai dilakukan di dalam hutan. Chad tidak sengaja menemukan sarung tangan biru yang awalnya diduga milik Ellison. Tiba-tiba seorang bocah remaja membantah hal tersebut dan mengatakan, "Bukan, sarung tangan itu adalah milikku yang tidak sengaja terjatuh." Setelah menyusuri sejumlah titik, tanda-tanda keberadaan Ellison belum ditemukan. Chad menemui Shadow dan menyampaikan permintaan maafnya soal interogasi tempo hari. "Sorry Mike, aku tidak bermaksud bersikap tidak sopan kepadamu tentang interogasi tempo hari. Kau orang baru di sini dan kau keturunan Afrika Amerika. Maafkan aku yang sudah terkesan tidak adil," ucap Chad. Mike alias Shadow berjiwa besar menanggapi hal tersebut dan sama sekali tidak tersinggung. Tengok sekilas perjalanan Laura di alam baka, semua orang termasuk dirinya sedang dibawa menuju ruang sidang. Mereka semua akan ditimbang amal mana yang lebih banyak, baik atau buruk. Singkat cerita, Laura yang merasa kartu biru miliknya tidak begitu bagus, malah menukarnya dengan kartu orange milik orang lain. Ketika dia masuk ke lorong kamar dan mencari tempat yang sesuai dengan nomor kartu miliknya, hal menyeramkan pun terjadi. Wednesday tiba di tempat kediaman Demeter dengan membawa seikat besar bunga lili. Setelah melakukan registrasi, Wade diantar untuk menemui Demeter. Baru saja Dewa Odin ini melontarkan sapa ke Demeter, ia langsung dihadiahi sebuah tamparan. "Ini bukan rumahku. Aku pasien di sini," kata Demeter. "Ya, tempat ini bukanlah rumah, apalagi kantor, melainkan rumah panti jompo." Wade hanya bisa terheran-heran mendengar pernyataan Demeter tersebut. Pulang ke penginapan, Shadow diberikan sebuah album clipping oleh Cordelia. Begitu kembali ke kamar, clipping tersebut dibaca dengan penuh perhatian hingga dirinya tertidur di sofa dan bermimpi absurd. Setelah berhasil lolos dari teror yang menyeramkan, Laura saat ini berada di ruangan mini teater. Petugas alam baka mengajaknya ngobrol, lalu memutarkan video tentang kisah masa lalu kedua orang tuanya. Tinggalkan sejenak Laura yang sedang fokus melihat momen pertemuan ayah dan ibunya. Mari kita lihat aksi Wade berikut ini. Dewa Odin atau Allfather ini memalsukan surat nikahnya dengan Demeter lewat perantara Cordelia. Soal apa tujuannya masih belum diketahui persis. Namun kuat dugaan, Wade ingin mengurus harta Gono Gini. Sebelum masuk dan menemui kuasa hukum Demeter, ponsel Cordelia berdering, tanda panggilan dari Shadow. Kemudian ponsel tersebut diserahkan kepada Wade. Dalam dialognya, Shadow minta alamat rumah Bilqis kepada Wade. Semua ini ada kaitannya dengan mimpi absurd yang dialami Shadow akhir-akhir ini. Tanpa mempersulit, Wednesday langsung memberikannya. Beberapa jam kemudian, Wade kembali menemui Demeter dengan membawa kado dan pakaian baru. Semua ini disiapkan oleh Wade agar Demeter mau pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan hubungan lama mereka yang terpisah selama 250 tahun, tapi di mata pengadilan dibuat selama 40 tahun, agar hakim tidak tahu bahwa mereka adalah pasangan dewa-dewi. Sepertinya benar, Wade hanya menginginkan uang milik Demeter. Pasalnya, Demeter yang merupakan seorang dewi bisa mengendus akal bulus Wednesday, meskipun Allfather ini selalu menekankan alasan kuat, "Aku kesini untuk menemuimu karena aku sangat mencintaimu," kata Wade. Setelah menyaksikan kisah panjang tentang asmara kedua orang tuanya, Laura keluar dari ruang teater. Tidak sengaja dirinya menemukan sebuah brosur yang bertuliskan masa depan. Tiba-tiba
Shadow sampai ke apartemen Bilqis di New York. Begitu masuk ke dalam, Shadow melihat Technical sedang kembali ke cerita masa lampau. Setelah tanah Amerika subur, orang-orang Nordik membawa para budak dari Afrika untuk bekerja di ladang mereka. Perlakuan orang Nordik sangat tidak berperi kemanusiaan, sampai suatu ketika para budak sepakat untuk melakukan perlawanan dan 100% yakin dewa-dewa akan menyertai mereka. We shall overcome. Apa yang kau perbuat terhadap Bilqis? Tanya Shadow membentak T-Boy sembari melemparnya ke tembok. Dewa teknologi itu membantah telah melakukan tindakan buruk kepada Bilqis. Dia justru pergi ke sini untuk minta diperbaiki karena Bilqis telah merusak organ dalamnya. Menurut informasi yang didapat dari kamera pengawas, sebelumnya Bilqis telah menghilangkan nyawa Bill, seorang pria pemilik perusahaan IT terbesar di Amerika Serikat. Tak lama setelah itu, apa yang terjadi menimpa Bilqis pun terungkap. Sekelompok pria datang menculiknya. Sekarang semuanya sudah jelas, Bilqis diculik oleh orang suruhan Putri Mendiang Bill. Tidak mau banyak basa-basi, Shadow meninggalkan Technical Boy dan pergi mencari Bilqis. Memantau ke ruang tahanan, tampak Bilqis sedang ditahan dan melakukan sebuah ritual. Laura belum kemana-mana dan masih di alam baka. Sementara itu, pada waktu yang sama di area pemakaman, seorang bocah melihat jasad Sweeney yang sudah membusuk. Laura duduk di sebelah wanita tua, kemudian menanyakan, "Apakah kau melihat seorang pria dengan ciri-ciri tinggi besar berambut mulet?" Wanita tersebut menjawab, "Tidak, tapi sepertinya pria tersebut merupakan sosok yang spesial untukmu. Benar kan?" Laura membantahnya, kemudian kisah kenangannya bersama Sweeney pun sontak muncul dari dalam pikiran. Posisi Putri Bill bersama pengawalnya berhasil ditemukan oleh Shadow. Tiba-tiba saja Shadow sudah berada di dalam mobil dan menodongkan pisau ke leher pengawal Putri Bill. Little detour. Shadow menginterogasi pengawal Putri Bill. Dalam aksinya kali ini, T-Boy ikut bersamanya. Mendadak Shadow dapat panggilan telepon dari Wade yang memintanya untuk segera merapat karena ada sesuatu yang urgent. Untuk mempercepat sesi interogasi sekaligus menakut-nakuti si pengawal Putri Bill, Shadow minta T-Boy unjuk gigi menunjukkan kepada si pengawal siapa sosok Technical Boy yang sebenarnya. I'm grabbed up by the grays. Behind the lumber supply. No, wait. She's in Hoboken. Di area pemakaman, jasad Sweeney siap untuk dikremasi. Kemudian altar tempat Sweeney sebelumnya dibaringkan dibersihkan oleh petugas pemakaman. Tidak sengaja darah Sweeney bercampur cairan dari sisa tubuh Laura. Tiba-tiba Or something like a war god fights. Hi. luar biasa, Laura hidup kembali. Dia menjelaskan kepada petugas pemakaman bahwa dirinya tidak membunuh Sweeney, malah justru ingin menghidupkannya kembali. Kemudian Laura diberikan pakaian seadanya. Sebelum Laura meninggalkan area ini, koin ajaib yang sebelumnya diberikan kepada Sweeney diambil kembali. Wade mampir ke sebuah bar di sudut kota untuk menyelesaikan sedikit masalah antara para pengikutnya. Salah seorang vokalis band ternama sering membuat onar di sini, bahkan sampai membunuh anggota grup musiknya sendiri. Wade dengan tenang menyampaikan kekesalannya. Ia tidak mau tahu semua anggota atau pengikutnya yang telah mati harus digantikan dengan orang baru secepatnya. Intimidasi ala gangster pun dilakukan oleh Wade agar pimpinan baru band tahu dengan siapa dia berhadapan sekarang. Mr. World menyelinap ke ruang tahanan Bilqis. Tujuannya tidak berubah. Bos dewa baru ini masih berharap besar agar Bilqis mau berdiri di pihaknya pada saat perang melawan dewa lama nanti. Bilqis tidak bisa banyak berkata, prinsip damai tetap dipegang teguh olehnya. Cordelia yang sedang menunggu Wade keluar dari bar melihat ledakan persis di depan mobilnya.
Ya, bar tempat Wade berada barusan diledakkan oleh orang yang tak dikenal. Wade selamat, namun Dewa Odin ini dalam kondisi mabuk berat hingga bertingkah seperti orang setengah gila. Tak lama kemudian, Cordelia langsung menghubungi ambulan dan membawa Wade. Ia juga menghubungi Shadow untuk mengabarkan peristiwa yang barusan terjadi. Bilqis yang merasa galau dan sedih tiba-tiba didatangi oleh Oshun, sang dewi cinta dari masa lalu. Oshun menyemangati Bilqis. Sebagaimana pada zaman dulu, dirinya selalu menyemangati para budak untuk tetap kompak dan optimis. Para penjaga tahanan menyaksikan Bilqis dari luar dan menganggapnya sudah tidak waras karena bertingkah seperti manusia hilang akal, bicara sendiri dan sambil berjoget ria di dalam tahanan. I am not alone. You have always been. Laura masih duduk di area pemakaman. Pria yang barusan memberikannya pakaian mendatanginya, lalu menyerahkan abu hasil kremasi jasad Sweeney. Sekarang Laura benar-benar pergi dari tempat ini. Ia menumpang ke sejumlah kendaraan sambil membawa abu jasad Sweeney. Cerita terlempar ke masa lalu ketika Technical Boy masih mengawali karirnya sebagai manusia dan bekerja di arena sirkus. Pertunjukan yang ditampilkan oleh T-Boy membuat pria bernama Max tertarik. Max sama seperti Technical Boy, sama-sama artis pertunjukan. Suatu hari, T-Boy diajari Max untuk berinovasi menggunakan alatnya sendiri. Ketika semua penonton kagum, disitulah waktu yang tepat bagi Max untuk membongkar trik T-Boy. Ya, Technical Boy memang diajari sekaligus dikhianati. Now, ladies and gentlemen. Kembali ke Bilqis, Dewi Cinta yang bersikap netral ini hidup dalam dua dimensi. Jiwanya masih bersama Oshun, sementara raganya tetap di dalam tahanan. Kebetulan Shadow dan T-Boy sudah berada di area parkir gedung untuk menyelamatkan Bilqis. Petugas masuk ke dalam tahanan untuk membersihkan tubuh Dewi Cinta tersebut. Tiba-tiba dalam kondisi emosi yang bergelora, Bilqis membanjiri ruang tahanan ini, kemudian ia pergi bersama Shadow. To rescue me, Shadow Moon? Shadow dan Bilqis jalan bersama di tengah kota lalu mampir ke sebuah restoran. Secara implisit, Bilqis menyampaikan agar Shadow tidak menentang takdir. Hanya itu jawaban dari semua mimpi aneh yang dialami Shadow akhir-akhir ini. Keesokan paginya, Demeter menemui Wade dan masih membahas soal perselisihan mereka di masa lalu dan soal harta Gonogini. Tak lama kemudian, Shadow datang menemui sang ayah. Tidak ada tujuan spesial, Shadow hanya ingin membesuk ayahnya. Kemudian Wade kembali bertemu dengan Demeter, lalu mengenalkan Shadow kepadanya. Pindah ke Kairo, Laura datang menemui dua teman lamanya, Ibis dan Salim. Kedua pria itu benar-benar terkejut bagaimana bisa Laura bangkit dari kematian. Tidak ada jawaban lain yang bisa diberikan oleh Laura selain voodoo. Ya, Laura tidak bisa menjelaskan bagaimana dirinya bisa hidup kembali. Meski demikian, Ibis punya spekulasi opini. Kau hidup karena darah Sweeney, darah yang dipenuhi rasa cinta yang bisa membuat kau bangkit dari kematian, ujar Ibis. Laura sendiri tidak merasa kalau dirinya jatuh cinta kepada Sweeney. Akan tetapi ia juga tidak dapat memastikan apakah Sweeney mencintainya atau tidak. Satu hal yang pasti, tujuan Laura datang ke sini adalah mencari Wednesday. Shadow keluar dari gedung tempat Wade dan Demeter dirawat, lalu mengajak Cordelia untuk pergi dari sini. Menurut Shadow, semua kegilaan yang dibuat Wade merupakan sebuah kesengajaan. Ada misi terselubung yang dilakukan untuk meluluhkan hati Demeter. Kembali ke Laura, mantan istri Shadow tersebut bicara empat mata dengan Salim. Laura menegaskan ia ingin sekali menghabisi nyawa Wednesday karena telah membawa malapetaka ke dalam hidupnya. Sebagai teman sekaligus orang yang punya dendam terhadap Wade, Salim siap membantu. Sementara itu, Ibis yang tidak sengaja mendengarkan percakapan tersebut memberikan mobilnya kepada Laura sebagai kendaraan untuk mencari Wednesday.
Shadow dan Cordelia saat ini sedang beristirahat di motel. Besok pagi rencananya kedua orang ini akan melakukan aksi perampokan terhadap pria bernama Hutchinson dan misi kali ini diberi nama misi nomor 37. Ini merupakan perintah langsung dari Wade. Sedikit informasi, Hutchinson ada kaitannya dengan agenda yang sedang dijalankan oleh Wade. Hutch dianggap sebagai penghalang. Pagi pun tiba, Shadow dan Cordelia menjalankan skenario sedemikian rupa untuk mengelabui Hutchinson. Singkat cerita, tas milik Hutch berhasil diambil dan rekeningnya pun dikuras habis. Malam harinya, Shadow menemui Wade dan menceritakan keberhasilannya. Jadi selama ini Demeter bukan dirawat di panti jompo, melainkan ditahan di rumah sakit jiwa. Tujuan Wade bertindak jahat kepada Hutch karena pria tersebut punya andil dalam menjebloskan Demeter ke dalam tahanan rumah sakit jiwa. Sedikit informasi penting, dulunya Demeter begitu dipuja oleh masyarakat. Lalu seiring berjalannya waktu, dirinya pun ditinggalkan. Hal ini membuat Demeter tidak siap hingga mentalnya jadi rusak. Pulang ke Lakeside dan mampir ke kedai kopi langganannya, Shadow langsung diberi kabar oleh pelayan kalau akhir-akhir ini kerap terjadi pencurian pakaian dalam wanita. Muncul spekulasi opini di tengah publik bahwa pelakunya adalah orang yang menghilangkan nyawa Ellison. Tak lama kemudian, di samping Shadow muncul sosok yang pernah mengisi hidupnya di masa lalu. Ingin tahu bagaimana awal mula Wade bertemu dengan Demeter? Dengar dan lihat adegan ini. Pada zaman perang dulu, Wade dan Tyr merupakan tokoh yang aktif membela negara. Suatu ketika mereka mendatangi rumah seorang wanita cantik nan jelita yang tidak lain adalah Demeter. Sialnya, ternyata kedua pria ini menyukai wanita yang sama. Shadow mengajak Laura mampir ke tempat tinggalnya. Di sana, Laura menyampaikan tujuannya dan sedikit mengucap rasa menyesal atas apa yang pernah terjadi antara mereka berdua dulu. Nyaris terbawa suasana akibat sebuah pelukan. Tiba-tiba Olsen masuk dan kebetulan Laura juga ingin pamit dari sana. Di hotel, Salim sedikit terkejut melihat kotak abu jenazah Sweeney bergetar. Untung saja tak lama kemudian Laura masuk ke kamar. Salim langsung menceritakan kejadian tersebut sekaligus memberi informasi terbaru tentang keberadaan Wednesday. Beberapa hari lagi, Wade dikabarkan akan menghadiri sebuah acara penting. Di Lakeside, semua warga menyampaikan protes mereka kepada Chad selaku perwakilan dari petugas kepolisian. Penegak hukum dianggap kurang becus dalam memecahkan sejumlah kasus yang terjadi di Lakeside, khususnya kasus hilangnya Ellison. Di tengah kegaduhan tersebut, Mary coba menenangkan situasi dengan cara yang tegas dan cara tersebut pun terbukti ampuh. Di kantor miliknya, Mr. World kembali merubah penampilan fisiknya menjadi seorang pria. Cari technical boy dan suruh dia untuk segera kemari, tegas Mr. World. Tak lama kemudian, technical boy pun muncul. Pasti ada hal penting yang akan segera mereka bahas. Begitu ruang meeting kosong, Mr. World langsung menyampaikan masalah internal di kubu New Gods dan berharap banyak kepada T-Boy agar lebih all out dalam menjalankan misi. Selain itu, World sudah mengetahui soal kerusakan yang dialami T-Boy, namun ia tidak tahu kalau itu semua adalah ulah Bilqis. Malam hari di rumah sakit, Wade memainkan sebuah pertunjukan sejenis wayang yang mengisahkan tentang perjalanan cinta segitiga antara Odin, Tyr, dan Demeter. Banyak yang tidak menyadari bahwa cerita tersebut adalah kisah nyata. Secara garis besar, sebenarnya Demeter memilih Odin menjadi pendamping hidupnya. Namun karena satu dan lain hal, Odin harus pergi kembali berperang dan Demeter pun jatuh ke pelukan Tyr. Semua yang menyaksikan pertunjukan tersebut merasa terharu dan memberikan aplaus meriah kepada Wednesday. Shadow pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang teman lama bernama Samantha yang tidak lain adalah adik tiri Olsen. Samantha tahu nama asli Shadow, namun ia lebih memilih untuk bungkam karena percaya bahwa pria yang menjadi temannya tersebut adalah orang yang baik. Setelah bertukar sapa dan ngobrol singkat, Samantha pergi dari sana. Baru beberapa meter saja kendaraan Samantha pergi, Shadow melihat gerak-gerik mencurigakan. Ketika dikejar, sosok tersebut adalah Derek, masih tetangga rumah Shadow. Remaja tersebut berlari dan meninggalkan barang curiannya berupa pakaian dalam wanita. Di malam yang sama, Wade mencurahkan semua isi hatinya kepada Demeter dari balik pintu. Semua itu seolah tidak ada artinya, sebab besok adalah hari yang paling bahagia bagi Demeter.
Pagi pun tiba, sebelum melihat adegan Demeter dan Wade, ada Mr. World yang datang menemui Laura. Ia tahu betul kalau Laura sedang mencari Wade, dan kabar tersebut sangatlah berguna. World dan Laura punya musuh yang sama. Di rumah sakit, Demeter sudah bulat keputusannya untuk pergi dari tempat ini dan menampakkan wujud aslinya. Wade kaget seolah tak percaya karena sebelumnya ia sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah rencana yang dimaksud Demeter tadi malam. Soal harta gono gini dan masa lalu yang belum usai, sudahlah, lupakan saja. Wade sadar kalau ini adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua. Berhubung Demeter sudah pergi, tugas Wade di rumah sakit pun selesai. Cordelia setia menemani Wade, bahkan menjadi sopir pribadinya. Dalam perjalanan mereka, tiba-tiba ada mayat dalam keadaan hangus terbakar jatuh dari langit. Pagi ini, Shadow mampir ke kedai kopi untuk mencari Derek. Sayang, pemuda tersebut bolos kerja. Kemudian Shadow menemui Mary karena ingin membeli sepatu ice skating. Shadow dibawa ke toko. Di sana Mary menyampaikan kalau dirinya tidak sengaja menguping Shadow yang sedang mencari Derek di kedai kopi. Keadaan ini memaksa Shadow untuk menceritakan kejadian yang tadi malam dilihat. Tanpa banyak basa-basi, menurut Mary, sebaiknya Shadow melaporkan hal ini kepada Chad. Laura dan Salim diundang meeting ke kantor Mr. World. Ringkas cerita, kedua kubu ini sepakat soal misi mereka menghabisi nyawa Wednesday. Ada hal ganjil yang terjadi selama meeting berlangsung. Seekor semut dari neraka nyaris menggigit Laura. Beruntung Salim tidak sengaja mengetuk meja hingga membuat semut tersebut tidak jadi beraksi. Kemudian Salim menarik Laura keluar ruang meeting untuk bicara empat mata. Setelah berdiskusi singkat, Salim dan Laura kembali masuk dan mengajukan satu syarat mutlak. Sebelum dan sesudah misi berlangsung, Mr. World harus menjamin keselamatan mereka dan Shadow. Shadow mendatangi rumah Derek bersama Chad. Dalam percakapan mereka, Derek mengakui bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa, namun ia dengan tegas membantah jika namanya dihubung-hubungkan atas hilangnya Ellison beberapa waktu yang lalu. Setelah dari rumah Derek, tidak sengaja Shadow bertemu dengan Cordelia di pusat kota. Kedatangan wanita cantik tersebut ke sini memang khusus untuk mencari Shadow. Cordelia menceritakan kejadian di jalan raya yang baru saja ia lihat kepada Shadow. Setelah itu Shadow dibawa menemui Wade. Dewa Odin yang masih galau akibat kepergian Demeter tersebut menyampaikan bahwa yang tewas terbakar di jalan raya tadi adalah salah seorang hambanya. Selain itu, ia juga meminta kepada Shadow agar tetap di sampingnya dalam kondisi seperti sekarang. Cordelia yang baru saja selesai mandi menghampiri Shadow dan Wednesday. Ia mengutarakan rasa penyesalannya selama menjadi pegawai Wade. Cordelia merasa dibohongi. Selama ini dia sama sekali tidak tahu tentang apapun yang sedang direncanakan Wade. Di apartemen miliknya, Bilqis sedang melakukan ritual memanggil para dewi cinta. Tiba-tiba ia pun mendapatkan sebuah firasat. Shadow yang sedang kasmaran menghabiskan waktunya bersama Olsen. Tiba-tiba kejadian aneh pun terjadi. Sosok dewa dari dalam danau seolah memberikan koin emas kepada Shadow. Anehnya, Olsen sama sekali tidak melihat koin tersebut. Bilqis mengikuti firasatnya dengan mendatangi sebuah klub milik warga keturunan Afrika Amerika. Di sini juga tempat berkumpulnya para dewi dengan ras yang sama. Tujuan Bilqis ke tempat ini untuk menemui wanita yang dilihatnya dalam visi, yaitu Eugenia. Namun sayang, Eugenia mengalami demensia yang membuat emosinya menjadi tidak stabil. Wade dan Cordelia pergi menemui monster bertubuh manusia yang bekerja sebagai tukang potong daging. Pria lusuh ini merupakan salah seorang kenalan Wednesday. Tujuan sang dewa kesini hanya satu, yaitu mencari vokalis band yang sebelumnya pernah ditemui di bar bernama Johan. Wade tahu bahwa Johan lah yang telah menghabisi para pengikutnya. Begitu tempat digeledah, Johan sudah tidak ada di sini. Menurut keterangan si monster pemotong daging ini, Johan pergi ke klinik gigi. Kemudian, Wade dan Cordelia pun segera pergi meninggalkan lokasi.
Di tempat Bilqis dan para saudaranya berkumpul sedang diadakan pesta meriah. Semua orang di sini bersukacita merayakannya. Seusai pesta, emosi Eugenia mereda. Ia pun memberikan sejumlah masukan kepada Bilqis terkait peristiwa besar yang akan segera terjadi. Perlu diketahui, Eugenia adalah bidan yang membantu Shadow Moon lahir ke dunia. Benar saja, Johan yang sudah menunjukkan wujud aslinya datang menemui Tyr. Shadow Moon dan Olsen yang sudah lelah bermain ice skating pergi ke bak air panas untuk menghangatkan tubuh mereka. Tiba-tiba Shadow memunculkan mukjizat warisan dari Wade yang dulu sempat dikeluarkan, yaitu butiran salju. Begitu salju turun, mendadak Shadow terlempar ke atas danau yang membeku. Di sana dia melihat kesatria berkuda dan sekelompok makhluk berwujud putih sedang mencoba menggapainya. Tersadar, rupanya Shadow hanya mimpi dan sekarang ia berada di kamar bersama Olsen. Wade sampai di depan klinik milik Tyr. Ia turun dari mobil lalu menyuruh Cordelia pergi. Dengan rasa perhatian yang dalam karena Wade sudah dianggap sebagai teman seperjuangan, Cordelia memberikan ponsel untuk sang dewa. Wade hanya mengambilnya sambil berkata, "Oke." Lalu begitu mobil Cordelia pergi, ponsel tersebut langsung dibuang. Masuk ke dalam klinik gigi, darah berceceran di mana-mana. Di kursi pemeriksaan, Johan sudah tergeletak tak bernyawa. Ya, bukan Johan yang berhasil membunuh Tyr, melainkan sebaliknya. Di ruangan tersebut, Wade menemukan sepucuk surat yang bertuliskan, "Segera datang mencariku bersama putra kesayanganmu," tulis Tyr. Hari ini Laura dan Salim tiba di Hotel Peacock untuk menemui seorang pria bernama Liam. Menurut informasi dari Mr. World, satu-satunya benda yang bisa membunuh Wade adalah tombak Odin, dan Liam lah yang bisa mengambil tombak tersebut. Setelah mendapat informasi dari pemilik hotel, ternyata benar, Liam bekerja di sini sebagai bartender. Laura langsung menemui Liam dan membujuknya agar mau membantu dalam misi kali ini. Sebagai imbalan, Laura akan memberikan koin ajaib kepada Liam. Shadow sudah bersama dengan Tyr, tapi tidak dengan Wade. Tanpa rasa curiga, Shadow bersikap santai seolah tidak percaya bahwa pria yang bersamanya akan menjebaknya. Tak lama kemudian, Shadow merasa pusing berat lalu pingsan di tempat. Ya, tepat sekali, Shadow diracun oleh Tyr. Di kantor Mr. World, perselisihan kembali terjadi antara dirinya dengan T-Boy. Tanpa banyak basa-basi, sebuah alat canggih dipasangkan langsung ke wajah dewa teknologi tersebut. Beberapa jam kemudian, Laura dan Liam sepakat, koin diberikan. Liam tiba-tiba menghilang pergi mengambil tombak Odin. Begitu sadar, Shadow mendapati dirinya berada di lokasi pertemuan antara Tyr dan Wade. Kemudian Tyr memperkenalkan sosok asli dirinya. Setelah itu barulah dia menjelaskan keburukan Wade. Salah satunya yang paling membekas, Tyr harus rela kehilangan tangannya akibat ulah Wade. Tapi semua ini menurut versi Tyr, jadi belum tentu bisa dianggap benar. Beberapa menit kemudian, Wade muncul dan mengajak Tyr menyelesaikan perseteruan mereka dengan cara lama. Wade langsung membawa Tyr dan Shadow pergi ke dimensi lain. Lalu perkelahian pun terjadi antara dua dewa ini. Begitu pertarungan selesai dan mayat Tyr dikremasi, Shadow dikirim kembali ke dunia nyata. Laura putus asa menunggu Liam yang tak kunjung kembali. Ia pergi dari hotel dan mengajak Salim untuk bersiap. Tanpa bermaksud menghapus sikap solidaritas, Salim menolak ajakan tersebut dan merasa bahwa disinilah tempatnya akan menghabiskan usia. Salim dan Laura harus berpisah dan entah kapan mereka akan jumpa lagi. Laura pergi ke jembatan dekat Hotel Peacock, lalu menaburkan abu Sweeney ke dalam sungai. Tiba-tiba, Liam muncul dengan membawa tongkat Odin di tangannya. Laura kembali bersemangat untuk menghabisi Wade, dan kali ini perjalanannya ditemani oleh Liam.
Cordelia yang sedang menyetir sendirian dapat panggilan dari Wednesday. Sementara itu, Liam yang saat ini berkelana bersama Laura berencana mengajarkannya jurus melempar tombak. Pulang ke Lakeside, Shadow mendapat kabar duka Derek tewas di rumahnya sendiri dalam posisi tergantung. Padahal menurut keterangan Chad, Derek saat ini sedang mengikuti terapi untuk menyembuhkan kecanduan anehnya mencuri pakaian dalam wanita. Anehnya lagi, di dalam rumah Derek ditemukan jaket milik Ellison. Apa jangan-jangan dia saja nanti. Pulang ke rumah, terjadi selisih paham antara Shadow dan Olsen. Jadi menurut investigasi Shadow, kasus remaja hilang dan sejumlah peristiwa aneh lainnya memang kerap terjadi. Salah satunya menimpa Putri Olsen. Merasa luka lama dikorek kembali, Olsen marah terhadap Shadow. Di sebuah bangunan kosong, Laura sedang dilatih melempar tombak oleh Liam. 1 dan 2 percobaan gagal, akhirnya koin ajaib diberikan kepada Laura. Hasilnya pun luar biasa. Wednesday mendatangi rumah Zernobog. Tujuannya kali ini agak lain, yaitu minta ditemani untuk melakukan perundingan damai. Entah apa yang merasuki Wed, Zernobog seolah tidak percaya Dewa Odin yang selama ini dikenal garang mengapa tiba-tiba jadi hilang nyali. Shadow kembali membuka clipping yang pernah diberikan oleh Olsen. Ternyata dari tahun ke tahun, sudah banyak sekali orang mati dan hilang secara misterius di Lakeside. Kabar ini segera disampaikan kepada Chad, padahal ini berita yang sangat penting. Namun berhubung Chad tengah pusing memikirkan kasus, dia tidak begitu senang menanggapi Shadow. Shadow menghadiri acara festival di kota. Tidak sengaja setelah bicara dengan Mary, matanya tertuju ke sebuah patung dewa yang terbuat dari es. Wujud dewa ini seperti tidak asing, mengingatkannya ke momen main ice skating bersama Olsen. Patung ini juga mengeluarkan sebuah koin. Lalu Shadow segera pergi menuju ke danau tempat ia bermain ice skating tempo hari. Shadow pulang ke rumah, kemudian ikut berendam bersama Olsen. Tiba-tiba, wanita yang punya hubungan khusus dengannya ini tega menenggelamkan kepalanya. Ternyata kejadian barusan yang dialami Shadow hanya sebuah mimpi. Faktanya, saat ini dia sedang berada di bak mandi hangat di rumah milik Mary. Kemudian Shadow menghampiri Mary dan mengatakan, ternyata kaulah yang membunuh Ellison, sekaligus dalang semua tragedi di Lakeside. Mary tidak membantah tudingan tersebut, memang benar, dirinya adalah pelakunya. Semua ini dilakukan semata-mata demi tumbal kepada dewa, agar Lakeside selalu aman, damai, dan tanpa bencana. Dari belakang, Chad muncul dan menodongkan senjata. Wed dan World akhirnya bertemu untuk berunding. Secara tegas, World menolak kata damai, kecuali jika para dewa lama mau angkat kaki dari Amerika. Sekedar informasi, kekuatan blok dewa baru saat ini sudah tidak mungkin terkalahkan karena mereka berhasil mengembangkan teknologi yang diberi nama Shard. Wed hanya bisa terdiam, sementara Zernobog emosi dan berjanji akan menghabisi World apapun yang terjadi. Tiba waktunya Shadow dan Olsen berpisah. Olsen harus pindah keluar kota, sementara Shadow akan kembali ke Milwaukee. Momen ini cukup mengharukan, pasalnya perasaan saling cinta baru saja timbul di dalam hati mereka. Atas kebaikannya, Olsen menghadiahi Shadow 1 unit mobil yang pernah dipinjam dulu, sedan berwarna ungu. Duh, jadi enak nih. Laura akhirnya berhasil menemukan Wednesday. Tanpa banyak bertutur kata, mantan istri Shadow ini langsung melempar tombak ke arah Wed dan hasilnya. Jiwa Bilqis yang sedang berada di kediaman Eugenia mendapatkan sebuah petunjuk bahwa Shadow adalah manusia spesial, bukan seperti manusia pada umumnya. Begitu pintu kulkas di rumah Eugenia dibuka, Bilqis melihat.
Ibis dan Shadow tiba di hotel tempat mayat Wade disimpan sementara. Selain itu, di tempat ini juga ada Laura yang dijaga ketat oleh Mr. World bersama antek-anteknya. Shadow dan Ibis masuk ke dalam, mereka langsung disambut oleh Cordelia dan juga Zernobog. Menurut informasi dari Zernobog, Shadow selaku putra Odin harus melakukan upacara ritual kematian untuk sang ayah. Bila ini berhasil dilakukan, maka Shadow akan berjaya selama-lamanya. Malam harinya, Laura menyelinap lewat ventilasi untuk menuju ke ruangan tempat jenazah Wade disimpan. Geraknya terhenti sejenak ketika ia melintasi kamar Shadow. Tak lama setelah itu, Shadow terbangun dan langsung berpindah dimensi. Dalam visinya, Wade datang memakai baju Odin dan mengajaknya pergi dari kerumunan warga Afrika Amerika. Setelah itu, Shadow pergi melihat jenazah Wednesday. Kebetulan Laura juga baru sampai di sana dan langsung sembunyi. Tak lama kemudian, semua orang masuk berkumpul, termasuk Mr. World. Sungguh keji, World seolah cuci tangan soal kematian Wade dan mengaku sama sekali tidak ada andil dirinya. Semua murni perbuatan Laura. Selain itu, menurut adat Nordik kuno, Shadow wajib membalaskan dendam Wade dengan cara menghabisi nyawa Laura. Tanpa pikir panjang, Shadow langsung mengiyakan. Sementara Laura yang menguping pembicaraan tersebut merasa sangat kesal. Zernobog dan Shadow langsung mendatangi kamar Laura dan melihat wanita tersebut tidak ada di sana. Tiba-tiba Laura dibawa masuk ke kamar. Sebelum dieksekusi, Laura menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa Mr. World terlibat dalam pembunuhan Wade. Andilnya yang paling besar yaitu memberitahukan kepada Laura cara mendapatkan tongkat Odin. Zernobog merasa emosi dan langsung menghantamkan kepala World namun gagal total. Kemudian pimpinan dewa baru tersebut meninggalkan kamar sambil melontarkan kalimat ancaman. Sebentar lagi, dewa lama akan habis semua, ujar World. Jenazah Wade disiapkan untuk dikubur. Sebelum meninggalkan hotel, Zernobog menyerahkan palu andalannya kepada Shadow agar bisa digunakan untuk menghabisi Laura. Bukan malah dihabisi, Laura dibiarkan begitu saja. Bagi Shadow, membalas dendam bukanlah solusi terbaik, apalagi Laura adalah mantan istrinya. Membiarkan Laura hidup dalam penyesalan dan kesepian akan jauh lebih sengsara, bukan? Keluar dari hotel, Zernobog kaget melihat Shadow belum habisi Laura. Aku putra Odin, membiarkan Laura hidup atau mati sudah menjadi hak prerogatifku, tegas Shadow. Kemudian, mereka semua langsung pergi dari tempat ini. Kembali ke kamarnya, Laura langsung beristirahat. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan Bilqis, bahkan sampai di kehidupan nyata. Patut diduga, tujuan Bilqis ke sini untuk menghabisi Laura. Shadow dan rekan-rekan sampai ke lokasi tempat Wednesday akan dikubur. Sebelumnya, Shadow pernah berjanji akan melakukan ritual ini pada hari kematian Wade. Keluarga Norn datang, kemudian menyiapkan Shadow untuk dipersembahkan ke pohon keramat selama 9 hari lamanya. Setelah ritual penyucian tubuh selesai, Shadow dibawa ke hadapan pohon dan akan segera dipersembahkan. Sebelum mantra dibacakan, Cordelia berlari ke arahnya dan meminta agar Shadow mau membatalkan ritual tersebut. Akan tetapi semua sudah terlambat. Tidak ada pilihan lain, janji tetaplah janji dan wajib ditepati. Lihat sebentar ke nasib T-Boy, dewa yang sudah berhasil melepaskan diri dari alat canggih yang membelenggu wajahnya tersebut, sekarang pergi ke ruang data dan menyantap sejumlah kabel yang ada di sana. Tujuannya hanya satu, ia ingin sembuh. Seorang petugas datang menghampirinya dan berusaha menjebak. Sayang sekali, Technical Boy tidaklah sebodoh itu. You think if I could hack my way out of that? Gagal dijebak menggunakan gadget yang sama, T-Boy tidak bisa lolos dari jebakan berikutnya. Ia masuk ke dalam ruang utama Shard, lalu mengambil prosesor berbentuk batu. Beberapa menit kemudian, Mr. War masuk dan menunjukkan batu atau prosesor Shard yang asli. Technical Boy akhirnya terjebak dalam ruangan tersebut dan tidak bisa keluar lagi. This is the age of technology.
Hari demi hari berlalu, sekuat tenaga dilewati oleh Shadow Moon. Halusinasi mulai menghantuinya, mulai dari penampakan wajah Laura di atas langit sampai Buffalo bermata api muncul di hadapan Shadow. Detik-detik sebelum nafas terakhir dihembuskan, Shadow kembali terbawa ke dalam kenangan masa lalunya, yaitu momen pertama bertemu dengan Wade. Setelah keduanya mengobrol singkat, Wade keluar dari pintu pesawat dan Shadow pun pergi untuk selama-lamanya. Tapi ada yang aneh, jenazah Wednesday tiba-tiba menghilang dan kain penutupnya pun terbawa angin. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari.